Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas mengenai analisis variansi 3 jalur menggunakan SPSS atau three-way ANOVA menggunakan SPSS. Jadi, analisis variansi ini digunakan untuk membandingkan rata-rata antara 3 kelompok atau lebih. Nah, 3 jalur itu untuk variabel bebasnya ada 3, gitu ya. Jadi analisis variansi 3 jalur untuk variabel bebasnya 3. Kalau analisis variansi 2 jalur untuk variabel bebasnya 2. Analisis 1 jalur berarti variabel bebasnya 1 jenis. Seperti ini ya. Jadi ini contohnya, pihak manajemen pabrik ingin membedakan produktivitas dengan mengambil sampel sebanyak 90 karyawan berdasarkan shift kerja, gender, dan lokasi pabrik. Shift kerja terbagi dalam 3 shift, gender terbagi laki-laki dan perempuan, lokasi pabrik terbagi menjadi 3 daerah yaitu Rembang, Pati, dan Cirebon. Nah, di sini terlihat bahwa ada 3 variabel bebas, yaitu variabel pertama shift kerja, variabel bebas kedua gender, variabel bebas ketiga lokasi pabrik, dan variabel terikatnya adalah produktivitas kerja karyawan. Seperti itu ya. Nah, ini masing-masing variabel bebasnya terbagi dalam beberapa kelompok, seperti data yang diberikan berikut ini. Nah, ini data lebih detailnya itu sudah tersedia dalam SPSS. Nah, ini hipotesisnya. Kita tulis dulu hipotesis pertama, itu kita melihat dari shift kerjanya. Shift kerjanya ada 3, berarti hipotesis nolnya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Sama dengan atau tidak ada perbedaan. Sama dengan atau tidak ada perbedaan produktivitas karyawan berdasarkan shift kerja. Shift 1, shift 2, shift 3 tidak ada perbedaan produktivitas. Dan untuk hipotesis alternatifnya itu lawannya ini. Berarti ada perbedaan produktivitas karyawan berdasarkan shift kerja atau sekurang-kurangnya ada 1 mu yang tidak sama. Hipotesis yang kedua kita melihat dari gender. Gendernya 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Jadi mu1 sama dengan mu2 atau tidak ada perbedaan produktivitas karyawan laki-laki dan perempuan. Sama dengan atau tidak ada perbedaan. HA-nya tidak sama dengan atau ada perbedaan produktivitas karyawan laki-laki dan perempuan. Hipotesis yang ketiga kita lihat dari lokasi pabrik. 1 untuk lokasi Rembang, 2 untuk lokasi di Pati, dan 3 untuk di Cirebon. Ini hipotesis nolnya sama dengan semua atau tidak ada perbedaan produktivitas karyawan dengan lokasi pabrik Rembang, lokasi pabrik Pati, dan lokasi pabrik Cirebon. Hipotesis alternatifnya adalah lawannya, sekurang-kurangnya ada 1 mu yang tidak sama atau ada perbedaan produktivitas karyawan dengan lokasi pabrik di Rembang, lokasi pabrik di Pati, dan lokasi pabrik di Cirebon. Lalu hipotesis keempat, kita lihat ini tidak ada interaksi antara variabel bebas dalam mempengaruhi produktivitas karyawan, sedangkan hipotesis A-nya ada interaksi antara variabel bebas dalam mempengaruhi produktivitas karyawan. Kita akan menggunakan taraf signifikansi 0,05, statistik ujinya menggunakan ANOVA 3 jalur, dan kriteria keputusannya adalah jika nilai signifikansi hasil SPSS nanti lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Dan jika nilai signifikansi kurang dari sama dengan 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sekarang kita ke SPSS ya. Datanya sudah saya masukkan. Ini data karyawannya. Ini ada shift-nya. Saya beri nama shift untuk shift 1, shift 2, shift 3. Gender. Itu 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Lokasi pabriknya 1 untuk Rembang, 2 untuk Pati, dan 3 untuk Cirebon. Nah, di sini sudah saya atur di variable views namanya. Ini value-nya 1, ini ya. 1 untuk shift 1, 2 shift 2, 3 untuk shift 3. Untuk gender 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Dan yang lokasi pabrik 1 untuk Rembang, 2 Pati, 3 Cirebon. Ya, sudah ya. Datanya jangan lupa, data karyawan itu skala. Untuk yang scale, terus shift, gender, dan lokasi pabrik itu datanya jenisnya nominal. Kalau sudah, desimalnya dinolkan saja. Tergantung kebutuhan. Lalu kita akan memulai analisis variansi 3 jalur menggunakan SPSS.
Yang pertama klik Analyze, General Linear Model, terus Univariate. Lalu data karyawan masukkan ke Dependent Variable atau variabel terikat. Data karyawan atau produktivitas karyawan. Shift, gender, dan lokasi pabrik dimasukkan ke fix factor. Lalu kita klik Option. Untuk yang SPSS tipe 25 itu, yang bagian atas ini, itu muncul bukan bagian option. Bukan option, tapi bagian di EM means atau Estimate Marginal Means. EM means itu singkatan dari Estimate Marginal Means. Nanti akan muncul seperti ini juga. Nah, kalian masukkan semuanya kecuali yang overall. Jadi semuanya ini sudah ada. Kita nanti akan mencari shift, gender, lokasi pabrik, interaksi antara shift dan gender, interaksi shift dan lokasi pabrik, interaksi gender dan lokasi pabrik, dan interaksi antara shift, gender, dan lokasi pabrik. Hanya kita masukkan ke display means for. Terus kita centang descriptive statistik. Ini kita menggunakan alpha 0,05. Lalu continue. Oke. Nah, nanti akan keluar output seperti ini. Di sini kita lihat pada bagian tabel paling atas ini ada kode 1, bagian shift kode 1 untuk ini. Gender kode 1 untuk laki-laki 2 perempuan, lokasi pabrik kode 1 untuk apa ini? Ini N-nya sudah ada, shift 1 ada 30 orang, shift 2 30 orang, shift 3 30 orang, laki-laki 45, perempuan totalnya ada 45 datanya. Dan ini masing-masing lokasi juga sudah ada N-nya. Nah, ini descriptive statistik, ini secara detailnya. Ini ada data untuk shift 1, gender laki-laki di Rembang, rata-ratanya sekian, standar deviasinya sekian, dan N-nya sekian. Shift 1 laki-laki di Pati, shift 1 laki-laki di Cirebon, shift 1 perempuan di Rembang, di Pati, di Cirebon juga ada total. Ini untuk shift 2 ada, dan untuk shift 3 juga ada. Oke ya. Shift 3 juga ada. Nah, lalu kita lihat ke tes antara test of between subject effect nih. Di sini yang akan kita lihat adalah ini. Shift, gender, lokasi pabrik, interaksi shift gender, shift lokasi pabrik, gender lokasi pabrik, dan interaksi antara ketiga variabel bebas. Kita akan lihat signifikansinya. Kita lihat ini untuk shift signifikansinya 0,00, untuk gender 0,113, untuk lokasi pabrik 0,00, untuk shift gender 0,23, shift lokasi 0,00, gender dan lokasi 0,429, interaksi ketiganya 0,00. Oke, kita masukkan nilai signifikansinya tadi ke sini. Ini sudah saya data. Untuk shift, gender, lokasi, shift gender, shift lokasi, gender lokasi, dan interaksi ketiganya signifikansinya saya masukkan ke sini. Nah, di sini tinggal kita ambil keputusan. Kan tadi kriteria keputusannya saya tulis lagi di sini. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jika kurang dari atau sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Di sini 0,00 itu kurang dari atau sama dengan 0,05, berarti H0 ditolak. 0,113 berarti yang atas lebih dari, berarti H0 diterima. 0,00 kurang dari, H0 ditolak. 0,23 itu lebih dari, H0 diterima. 0,00 kurang dari, H0 ditolak. 0,429 lebih dari, H0 diterima. 0,00 itu kurang dari, H0 ditolak. Nah, kesimpulannya tinggal kita lihat lagi. Jika H0 ditolak, berarti yang diterima itu adalah HA. Untuk bagian shift. Bagian shift, H0 ditolak, kesimpulannya kita pakai HA. H0 ditolak, kesimpulannya pakai HA. Berarti ada perbedaan produktivitas karyawan berdasarkan shift kerja. Berarti ada perbedaan produktivitas karyawan antara shift pertama, shift kedua, dan shift ketiga. Ini kesimpulannya kita tulis.
berarti HA ada perbedaan produktivitas karyawan berdasarkan shift kerja. Lalu untuk yang gender, H0 diterima, berarti kesimpulannya yang H0. Untuk bagian gender. Nih, diterima yang H0, berarti kesimpulannya yang H0, tidak ada perbedaan produktivitas karyawan laki-laki dan perempuan. Nih, karyawan laki-laki dan perempuan. Sedangkan ini, untuk lokasi, H0-nya ditolak. Berarti yang diterima adalah HA. Yang diterima adalah HA, berarti ada perbedaan produktivitas karyawan, lokasi di pabrik Rembang, lokasi di Pati, dan Cirebon. Jadi, ada perbedaan produktivitas karyawan berdasarkan lokasi pabrik. Sedangkan untuk interaksi, kita menggunakan hipotesis yang keempat. Jika H0 diterima, berarti kesimpulannya yang H0. Berarti tidak ada interaksi. Kalau HA ada interaksi, berarti ini H0 diterima, berarti tidak ada interaksi antara shift kerja dan gender. Ini kan karena shift dan gender, berarti tidak ada interaksi antara shift kerja dan gender dalam mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. Kalau H0 ditolak, berarti yang diterima adalah HA. HA itu berarti ada interaksi antara shift kerja dan lokasi pabrik dalam mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. Sedangkan yang ini yang H0 diterima, berarti kesimpulannya yang H0, tidak ada interaksi antara gender dan lokasi pabrik. Tidak ada interaksi antara gender karyawan dan lokasi pabrik. Jadi ini mengikuti ini ya, dalam mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. Yang terakhir, H0 ditolak, berarti yang diterima adalah HA atau ada interaksi antara ketiga ini, antara shift kerja, gender karyawan, dan lokasi pabrik dalam mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. Nah, ini kita sudah sampai dalam tahap menyimpulkan hasil dari SPSS tadi. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.